Shalom semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat Pak Gembala buat kesempatan yang diberikan bagi saya. Bapak Ibu, karena ini khotbah perdana saya, mohon kerjasama yang baik ya Bapak Ibu. Jangan tegang biar saya juga tidak ikut tegang. Ya susah kalau pengacara jadi pengkhotbah, suaranya susah dikendalikan ya. Modenya sudah mode buat marah-marah kadang, jadi teman-teman saya tanya, kamu ini lagi bicara baik-baik apa lagi marah-marah sih sebenarnya gitu. Padahal ya saya orangnya baik, ada Kristus di dalam saya, amin. Amin. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang bangkitlah dan perkatakan berkat. Saya coba-coba lihat khotbah Pak Dolfi yang lama tentang blessing dan miracle ya, versus miracle. Nah mirip-mirip ternyata, tapi saya percaya semua firman itu selalu baru dan akan memberkati kita ya. Di TLW ini kita sering diajarkan tentang identitas kita di dalam Kristus. Ya. Siapa Kristus di dalam kita. Dan bahkan sangat sering diajarkan tentang perkataan yang berkuasa. Gitu ya. Sampai jemaat TLW ini otomatis akan bicara, perkataan kita itu berkuasa loh. Secara otomatis muncul seperti itu ya. Tapi hari ini saya akan bicara sedikit lebih dalam bahwa ini bukan sekedar slogan ya. Tapi ada prinsip yang terkandung di dalamnya gitu. Bukan hanya perkataan yang diulang-ulang. Akhirnya akan menjadi mantra ya gitu. Atau bukan hanya sekedar perkataan positif saja gitu. Karena kalau hanya perkataan positif, dunia juga lebih jago dengan training-trainingnya. Training self-talk, training positive thinking and positive attitude. Ada banyak trainingnya, bahkan lebih hebat ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kita tidak hanya sekedar itu. Kita akan bicara sesuatu yang lebih powerful dari itu. Amsal 18 ayat 21, next slide. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah ini ayat favorit di TLW. Bahkan teman pelayanan saya pernah bilang, ini ayat favoritnya Jeff nih. Setiap sharing selalu keluar ayat ini ya. Apapun yang dia mau bilang, ayat ini pasti keluar dari mulutnya gitu. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Karena di dalam mulut kita ini ya kita punya dua pilihan. Kita mau mengeluarkan kehidupan, kuasa atau kematian ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ada kuasa yang dahsyat yang ada di dalam kita. Yang itu menentukan kehidupan kita. Bahkan menentukan masa depan kita. Tapi sekali lagi Bapak Ibu ya. Yang mau kita pelajari di sini. Bahwa apa yang membedakan perkataan biasa dengan perkataan yang berkuasa? Next slide. Kita lihat di 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 48. Waktu saya coba cari-cari kira-kira apa contohnya perkataan yang berkuasa itu ya. Nah saya teringat pertempuran antara Daud dan Goliat. Ini salah satu contoh perkataan anak Tuhan yang powerful. Kita bisa baca bareng-bareng ya Bapak Ibu dari ayat 45, 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud,
Maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Ya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan ya. Sebelum Daud memulai pertempurannya, dia sudah memperkatakan kemenangannya. Bahkan sebelum pertempuran itu dimulai, dia sudah bilang, ya saya akan menang. Orang Filistin ini akan kalah. Ya, saya akan memenggal kepalanya, bahkan pasukannya itu akan saya serahkan kepada burung gagak. Ya. Jadi bahkan sebelum pertempuran dimulai, dia sudah merasa dia menang ya. Dia sudah bisa melihat kemenangan itu. Karena apa? Karena dia tahu siapa yang menyertai dia. Tapi kalau kita perhatikan lebih jeli ya Bapak Ibu. Di ayat 44 juga Goliat juga memperkatakan kemenangan. Bukan hanya Daud yang memperkatakan kemenangan. Tapi Goliat juga memperkatakan kemenangan. Bahkan saat Goliat tampil untuk pertama kalinya dia sudah melemparkan kata-kata yang menghina, mengintimidasi, mendeklarasikan bahwa dialah yang akan menang. Dia sudah menyampaikan itu. Artinya kedua-duanya sama gitu ya. Sama-sama perkataan kemenangan, sama-sama perkataan positif. Tapi apa yang membedakan? Kita lihat slide selanjutnya. Yang membedakan adalah perkataan Daud bersumber dari kepercayaannya kepada Allah. Sedangkan perkataan Goliat bersumber dari kekuatannya sendiri. Artinya apa? Bapak Ibu bisa saja bicara yang positif. Hidup saya baik-baik saja ya. Apa kalau baca bahasa Indianya? Kan ada film itu ya. All is well kan gitu. Dari film Three Idiot. Itu akan jadi mantra jadinya. All is well, tenang aja. Tenang aja hidup saya baik-baik saja. Tapi kenyataannya masalahnya gak selesai-selesai juga gitu. Tenang saja saya akan sembuh ya. Orang bisa saja bicara seperti itu. Bahkan mohon maaf ya, teman-teman kita dengan keyakinan yang lain juga punya mindset yang sama. Ketika mereka berpikir positif, mereka percaya mereka akan menerima hal yang baik. Ketika mereka menjaga sikap yang positif, mereka juga percaya. Tapi ada yang berbeda dari orang-orang percaya, amin. Ada sesuatu yang membedakan kita gitu ya. Perkataan orang-orang percaya harus benar-benar bersumber kepada kepercayaan kepada Allah. Dan itu yang dilakukan Daud. Itulah yang membedakan akhir dari perjalanan mereka. Yang satu bisa saja memperkatakan kemenangan, tapi berakhir dengan kekalahan telak ya. Berakhir dengan kegagalan total. Mindset yang sama, perkataan yang sama, tapi akhirnya berbeda. Ini yang membedakan anak-anak Tuhan dengan orang-orang lain. Bahwa perkataan anak-anak Tuhan itu benar-benar powerful, benar-benar berkuasa. Next slide. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang membedakan ya? Firman adalah kekuatan Allah. Inilah yang membedakan. Bahkan Yohanes 1 ayat 1 itu mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri ya. Jadi begitu kita memperkatakan sesuatu yang bersumber kepada firman, bersumber kepada kepercayaan kepada Allah, maka ada kuasa yang terkandung di dalamnya. Perkataan kita jadi berbeda. Ya. Orang kalau punya firman Bapak Ibu, dia tidak akan takut menghadapi apapun. Kita lihat di cerita-cerita sebelumnya bahwa waktu Goliat muncul, Saul dan pasukan Israel lainnya itu langsung gentar, langsung cemas, ciut, penuh dengan ketakutan, bahkan tidak sedikit yang melarikan diri ya. Kenapa? Karena mereka tidak punya firman. Saul bahkan dikenal melawan firman ya, tidak melaksanakan firman Allah. Akibatnya apa? Orang yang tidak punya firman ya, dia rentan dengan serangan iblis. Orang yang tidak punya firman Allah rentan dengan kekalahan. Belum mulai sudah kalah. Begitu lihat sesuatu responnya langsung berbeda.
Ya respon Saul dan pasukan Israel itu adalah respon kebanyakan orang. Begitu dia mendengar kabar buruk, begitu dia mendengar pendapat dokter, ya, begitu dia melihat rekeningnya, ya, yang dia perkatakan bukan kemenangan. Tapi dia sudah gentar terlebih dahulu, sudah takut terlebih dahulu. Dipenuhi kecemasan, dipenuhi ketakutan, dan akhirnya apa yang dia katakan adalah masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan. Ya wajar kalau kemudian berdoa 10 menit pergumulannya tidak selesai. Karena apa? Karena yang dia lakukan adalah terlalu banyak menabur perkataan-perkataan negatif. Terlalu banyak menabur perkataan-perkataan dunia. Next slide. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa perkataan yang berkuasa tidak sama dengan perkataan positif. Tidak sama dengan perkataan yang diulang-ulang atau mantra. Yang membuat perkataan itu jadi berkuasa adalah firman. Bukan perkataan manusia. Ini yang harus kita ingat-ingat. Yang membuat perkataan itu jadi berkuasa adalah firman-Nya. Adalah siapa di balik perkataan itu. Bukan perkataan manusia. Perkataan yang berkuasa adalah perkataan yang bersumber dari kepercayaan kepada Allah. Perkataan yang berkuasa berarti memperkatakan firman itu yang berkuasa. Kalau Bapak Ibu bisa lihat tokoh-tokoh lain, nabi-nabi lain di Alkitab, itu luar biasa. Perkataan mereka bahkan bisa mengubah kondisi alam. Elia, dia bisa berkata-kata api turun dari langit dan api benar-benar turun dari langit. Yosua bahkan bisa menghentikan bulan dan matahari. Saking powerfulnya perkataan yang diperoleh dari firman, diperoleh dari Allah. Seperti itulah kuasa perkataan yang bersumber dari firman Allah, yang bersumber dari kepercayaan kepada Allah. Next slide. Kita butuh firman Allah Bapak Ibu ya. Orang-orang percaya tanpa firman Allah itu sama dengan mayat hidup yang berjalan tanpa kehidupan. Kita mungkin bisa punya KTP Kristen ya. Kita mungkin bisa melayani setiap hari di gereja. Tapi orang percaya tanpa firman itu tidak ada apa-apanya ya gitu. Tidak punya kuasa. Yeremia 10 ayat 23 bilang, "Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia yang berjalan tidak berkuasa menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa menetapkan langkahnya." Artinya apa? Artinya kita nggak bisa ngapa-ngapain tanpa firman. Andrew Wommack memberi perumpamaan bahwa orang yang berjalan tanpa Allah, tanpa firman itu ibarat orang buta. Kita akan menabrak apapun yang ada di depan kita. Orang buta, dia berjalan, dia bisa menabrak apapun. Dia bisa terbentur apapun. Dia nggak tahu di depan lubang, di depan jurang, di depan ada mobil besar. Kapan saja dia bisa mengalami kecelakaan. Kapan saja dia bisa terluka. Kapan saja dia hanya tinggal menunggu waktu. Kapan saja hidupnya akan gagal dan akan hancur. Karena dia berjalan seperti orang buta. Karena itu kita butuh firman ya. Leaders di TLW telah menetapkan ya. Ayat favorit kita apa? Ayat favorit kita Ibrani 4 ayat 12 ya. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Kita butuh firman. Tidak ada jalan lain untuk menerima setiap janji-janji Tuhan selain melihatnya melalui firman Tuhan. Dan ini bukan option ya, ini bukan pilihan. Kalau saya butuh saya ambil. No, ini bukan pilihan. Orang-orang percaya butuh firman ya. Saya selalu tanya ke adik-adik pelayanan atau ke teman-teman komsel. Sudah berapa kali baca firman? Atau ada nggak firman satu aja gitu yang jadi pegangan ya?
Pak Dolfi juga sering seperti itu. Ada nggak firman waktu menghadapi pergumulan, waktu menghadapi sesuatu, waktu punya rencana bisnis, waktu punya rencana yang mau dikerjakan, ada nggak firman yang menopang? Ada nggak kita berdiri di atas firman ya? Dan rata-rata orang kebingungan. Kalaupun ditanya ada, begitu dijawab belepotan jawabnya. Alamatnya salah, kalimatnya nggak lengkap dan lain sebagainya. Tapi ada yang bilang begini, kan kita sudah pelayanan, kan kita sudah Kristen. Ngapain? Emang harus dihafal? Lah, sederhananya begini, gimana you mau dapat pewahyuan? Hafal aja enggak gitu. Gimana mau mengerti firman? Dibaca saja enggak. Gimana mau mengerti? Dari baca enggak. Gimana mau dihafalin? Pasti enggak akan hafal gitu. Pasti enggak akan dapat pewahyuan. Ya mulai dari cara yang paling sederhana. Baca dan renungkan dan hafal ya. Setelah kita hafal mungkin kita enggak ngerti. Tapi begitu kita ulang-ulang menghafal, tiba-tiba muncul di hati, Roh Kudus bicara sesuatu buat kita. Next slide. Allah menciptakan langit, bumi dan isinya dengan firman Allah. Ya. Sekali lagi Allah menciptakan langit, bumi dan isinya dengan firman Allah. Makanya kita butuh firman. Allah menggunakan firman untuk menciptakan sesuatu. Kalau teman-teman baca di Kejadian 1, di situ dibilang, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang itu jadi. Allah berkata, jadilah terang, jadi terang. Ayat 6 Kejadian 1, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Jadi. Allah berfirman lagi, biarlah tanah menumbuhkan tunas-tunas, bertumbuh tunas-tunas. Tuhan mengucapkan firman-Nya dan apa yang Dia ucapkan itu terjadi. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang. Jadi matahari, jadi bulan. Matahari untuk siang, bulan untuk malam. Ibrani 11 ayat 3 menegaskan bahwa karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ini yang Pak Dolfi jelaskan ya. Berkat adalah perkataan firman yang diucapkan atas hidup kita. Perkenanan Allah yang diucapkan atas hidup kita. Ya. Seperti inilah ya yang dimaksudkan dengan memperkatakan perkataan yang berkuasa. Memperkatakan firman. Dari yang tidak ada jadi ada. Kesembuhan yang belum kita lihat sudah kita perkatakan sebelumnya. Oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Kita belum melihat kesembuhan itu terjadi tapi sudah kita perkatakan. Memang aneh bagi orang dunia tapi seperti itulah prinsip di dalam firman. Seperti itulah cara kerja Tuhan. Barang belum ada sudah kita perkatakan dan kita percayai bahwa itu akan terjadi. Markus 11 ayat 24. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya maka hal itu akan terjadi bagimu. Percaya dulu baru terjadi gitu ya. Kalau kita lihat dulu baru terjadi itu namanya bukan iman gitu ya. Lanjut ke next slide. 2 Korintus 4 ayat 13 berbunyi, namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami berkata-kata. Orang yang dipenuhi firman, otomatis firman itu akan keluar. Orang yang punya firman akan keluar ya. Karena firman Tuhan bilang, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Nah kalau kita nggak punya firman, apa yang mau keluar dari mulut kita? Yang keluar adalah apa yang ada di dalam hati kita. Kalau di dalam hati kita dipenuhi ketakutan, kecemasan ya, pikiran negatif, pikiran sia-sia, maka yang akan keluar dari mulut kita juga apa yang ada di dalam hati kita.
Ada orang mungkin dia bilang, saya nggak maksud seperti itu. No, itu bohong saudara-saudara. Maksud saya tidak seperti itu. No, karena yang keluar dari mulut itu pasti berasal dari hati. Tidak mungkin keluar dari mulut kalau tidak ada di dalam hati. Jadi sekali lagi, kalau kita dipenuhi firman, maka yang keluar adalah firman. Apa yang memenuhi hati dan pikiran kita itu bersumber dari apa yang kita konsumsi. Tidak mungkin tersimpan di hati kita kalau tidak pernah kita lihat. Tidak mungkin kita ingat kalau nggak pernah kita baca, nggak pernah kita tonton, kita lihat, kita ulang-ulang ya, gitu. Kenapa orang karakternya seperti di film-film Korea gitu ya? Ya karena konsumsinya dia juga film-film Korea Bapak Ibu gitu ya. Orang perkataannya keras gitu ya. Karakternya keras dan lain sebagainya. Suka dengan kekerasan. Kemungkinan besar ya. Apa yang dia konsumsi adalah hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan gitu. Dan ada ribuan bahkan ratusan ribu tayangan-tayangan yang tidak mendidik yang dapat kita konsumsi setiap hari. Kalau tidak keliru datanya bilang 250 ribu tontonan yang bisa merusak pikiran kita setiap hari. Bayangkan ya, kalau itu yang memenuhi hati pikiran kita. Tontonan-tontonan yang tidak mendidik, yang merusak rumah tangga. Tontonan-tontonan yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang amoral dan lain sebagainya. Nah kalau itu yang kita konsumsi setiap hari, maka hanya menunggu waktu. Itu akan keluar dari mulut kita. Hanya persoalan waktu. Itu ibarat bola salju. Dia tersimpan di dalam hati kita dan pada waktunya itu akan keluar. Keluar melalui perkataan kita, keluar melalui tindakan kita. Dan yang kita tidak sadar adalah kita sementara merancang masa depan kita berdasarkan apa yang kita konsumsi setiap hari. Jadi hati-hati dengan apa yang kita konsumsi. Next slide. Ibrani 4 ayat 12 ya, ayat favorit TLW. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, firman Tuhan akan menolong kita pada saat kita bingung dengan hidup kita sendiri. Pada saat kita nggak tahu harus melangkah ke kiri atau ke kanan. Saya perlu ngambil nggak bisnis ini gitu. Saya perlu nggak join dengan grup ini gitu. Saya perlu nggak berkawan dengan orang ini. Saya perlu nggak Tuhan keluar dari tempat ini, dari perusahaan ini. Sekarangkah Tuhan waktunya? Atau nanti, sekarangkah Tuhan? Apakah saya perlu tunggu waktu lagi? Firman Tuhan akan menolong kita. Di sini dibilang waktu kita bingung, ia sanggup membedakan apakah ini pertimbangan kita, apakah ini keinginan hati kita sendiri, atau ini kehendak Allah. Nah kalau kita bingung mau pilih kiri apa kanan, cari firman Tuhan. Anda gak akan bingung lagi ya. Saya berkali-kali punya rencana mau ini mau itu. Apakah sekarang Tuhan? Tapi selalu saja ada Roh Kudus yang bicara. Selalu saja ada firman yang bicara. Selalu saja Tuhan pertemukan dengan orang baru. Tuhan pertemukan dengan keadaan baru. Dan rencana saya berubah gitu ya. Kalau Daud dia punya yang namanya kubu pertahanan ya. Kubu pertahanan. Daud bahkan strategi berperangnya itu berubah-ubah setiap waktu. Ada kalanya dia harus langsung menyerang. Ada kalanya dia buat gerakan melingkar. Ya. Ada kalanya dia kirim umpan dulu dan lain sebagainya. Tuhan mengajar dia benar-benar detail. Lakukan ini Daud, lakukan ini. Jangan serang dari sini, serang dari sini. Tuhan akan mengajar kita detail untuk keputusan-keputusan yang akan kita ambil ya. Next slide. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, memperkatakan firman seharusnya menjadi gaya hidup kita, amin. Orang-orang TLW gaya hidupnya adalah memperkatakan firman, amin.
Bisa bilang kiri kanan, gaya hidupmu adalah memperkatakan firman. Iya. Tidak ada lagi perkataan sia-sia gitu. Tidak ada lagi perkataan sia-sia. Jangan jadikan Tuhan pemadam kebakaran Bapak Ibu ya. Firman Allah itu bukan pemadam kebakaran. Ya firman berkuasa. Anugerah Tuhan itu sempurna. Tuhan gak akan hakimi kita waktu kita salah, lakukan kesalahan berulang-ulang, tiba-tiba kita mau memperbaiki diri. No, anugerah Tuhan itu tersedia bagi kita. Tapi maksud saya adalah gaya hidup kita jangan jadi pemadam kebakaran gitu. Butuh Tuhan saat kita dalam kesulitan. Udah di depan jurang baru ngerem ya Bapak Ibu ya. Tapi it's okay, gak apa-apa ya. Kata Cidesi, no, anugerah Tuhan tersedia. Bahkan saat kita melakukan kesalahan gitu ya. Bahkan saat Cidesi jatuh karena kesalahan dia sendiri. Begitu dia berdoa dia langsung terima kesembuhan. It's okay. Tapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah kita menerima segala yang terbaik setiap waktu. Setiap saat. Enggak tunggu nanti kita dalam masalah, dalam pergumulan. Rekening udah kosong baru tuh kita perkatakan. Nolnya bertambah-tambah dalam nama Yesus. Enggak seperti itu cara kerjanya Bapak Ibu ya. Bukan begitu rumusnya gitu. Firman itu harus ditabur gitu ya. Tiba-tiba udah sakit berat baru orang ya tetap akan ada kesembuhan. Pasti, cuman butuh waktu. Kita tidak bisa tiba-tiba membalikkan keadaan ya. Bagi teman-teman yang dulu yang pernah sharing, saya bilang waktu orang menghadapi masalah keuangan tidak bisa tiba-tiba semalam langsung berbalik arah. Enggak bisa. Apa yang kita tabur selama ini? Apa yang kita tabur dalam pengelolaan keuangan kita? Itu. Cara kita mengelola keuangan kita, cara kita memberi dan lain sebagainya. Ya. Tidak bisa mendadak membalikkan keadaan. Firman itu harus ditabur dulu. Beri dia waktu, dia akan bertumbuh, dia akan berbuah ya. Tabur firman ya. Kalau hari ini kita tidak suka dengan keadaan kita, tidak suka dengan apa yang kita hadapi ya, apa yang kita tuai hari ini ya. Caranya sederhana, mulai lagi menabur yang baru. Kalau kita nggak suka buah yang kita panen hari ini ya, caranya adalah mengganti benih yang baru. Kita nggak suka berarti buahnya, kita nggak suka apa yang kita hadapi sekarang. Ya it's okay ya, kita harus gentle. Saya sudah menabur yang ini sebelumnya. Ya, kalau saya harus menuai yang saat ini saya terima, Tuhan saya tahu anugerah Tuhan sempurna bagi saya. Amin. Dan Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk menabur firman yang baru. Supaya apa? Nanti di depan kita akan mulai juga memetik hasil-hasil yang baru dari apa yang kita tabur hari ini. Dulu mentor saya pernah bilang begini, Jeff, pertumbuhan orang-orang percaya itu enggak instan ya. Dia bilang ibarat tanaman bambu dia bilang. Tanaman bambu itu Bapak Ibu Saudara sekalian bambu Cina ya, bambu yang kecil-kecil tuh. Kalau kita tanam setahun numbuhnya mungkin 1 senti. Kita lihat tahun kedua numbuhnya cuma 2 senti sampai tahun ketiga 3 senti. Tapi tiba-tiba tahun kelima dia naik 1 meter. Tahun kedua dia naik 3 meter ya. Tiba-tiba dia langsung tinggi. Karena apa? Karena dia akarnya lebih dulu lebih banyak ke dalam ya. Sepertinya waktu kita menabur perkataan, waktu kita belajar, waktu kita setia, kita melayani ya, kita jadi orang percaya. Sepertinya keadaan tidak berubah. Tapi sabar ya. Desain yang baru itu, blueprint yang baru itu sementara dirancang buat saudara. Masa depan yang baru itu sementara dipersiapkan bagi hidup kita. Ya butuh waktu, harus tabur firman, gak ada pilihan lain. Harus menabur firman itu. Yohanes 6 ayat 63 bilang, rohlah yang memberi hidup.
Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup ya. Jadi waktu kita mulai menabur firman ya, kita mulai menabur kehidupan bagi hidup kita. Kita mulai menabur kesembuhan, kelimpahan. Perlahan-lahan itu akan berbuah satu waktu nanti. Dan kita akan menikmati hasilnya. Next slide. Roma 10 ayat 8 berkata, tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sepertinya sulit ya gitu. Gak ada yang sulit Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena firman itu sudah ada di dalam hati kita. Galatia 4 ayat 6 berkata, maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hatimu yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya. Kristus yang adalah firman yang menjadi manusia, itu sekarang ada di dalam hati kita, amin. Jadi tidak ada yang susah gitu, tidak ada yang sulit. Tugas kita hanya mencari firman itu, mulai membacanya dan mulai menaburnya gitu. Sederhana, yang gak susah, yang bikin susah kita sendiri gitu. Ada orang bilang begini, saya udah dengar kok kesaksian orang ini, it's okay, gak ada masalah. Saya sering dengar khotbah, it's okay, gak ada masalah juga, tetap bagus. Tapi kesaksian kita sendiri itu akan berbeda dengan kesaksian orang lain. Kita cerita orang lain, kesaksian orang lain aja kita udah excited kan. Wow, firman itu terjadi bagi hidupnya. Ada yang sudah berniat, ya saya berniat akan merenungkan firman. Tapi enggak jalan-jalan Bapak Ibu ya, enggak. Niat, seindah-indahnya niat ya. Sekuat-kuatnya niat. Akan tetap menjadi niat. Sebelum dia menjadi kenyataan gitu. Sebelum dia menjadi tindakan ya. Niat akan memberkati kita dari niat menjadi tindakan gitu. Waktu saya berapa bulan bergumul air, saya dan V udah tahu. Air di rumah kita ini perlu diganti. Tapi enggak kita ganti-ganti ya, kita masih menunggu ada biaya. Tapi begitu ada biaya pun ya saya lupa-lupain gitu ya. Sampai akhirnya wah baunya udah gak enak dan sebagainya. Akhirnya harus ganti ya, gak ada pilihan lain, harus ganti. Begitu ganti, wah saya jadi lega banget gitu. Damai sejahtera memenuhi saya, sukacita memenuhi saya. Kenapa? Karena tadi dari niat yang kita udah tahu gak kita jalan-jalankan, menjadi tindakan, ada damai sejahtera di situ. Begitu niat kita berubah jadi tindakan. Begitu rencana kita mau baca firman ya. Dari rencana tiba-tiba kita udah ambil satu ayat, kita simpan di hati kita. Kita ulang-ulang-ulang. Kita akan menerima berkat dari firman. Kita akan menerima kuasa dari firman Allah itu ya. Bapak Ibu. Next slide. Slide terakhir ya. Karena itu yang dimaksudkan bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup kita. Ya saatnya waktunya bangkit hari ini. Perkatakan firman atas hidup kita. Kalau bangkit berarti cari firman, ya saatnya bangkit. Saatnya cari firman ya. Kalau perlu sekarang Bapak Ibu punya waktu, cari firman itu. Simpan di hati sekarang ini. Cari di handphone kita. Ambil satu ayat yang saya butuh. Ada banyak ayat firman. Yang butuh ayat-ayat firman bisa tanya saya, bisa tanya leader, bisa tanya Pak Hatta, bisa tanya orang-orang TLW yang melayani, semuanya sudah punya firman. Kalau firman itu hidup bagi kami, kalau firman itu memberkati kehidupan kami, kalau firman itu berkuasa mengubah kehidupan kami, firman yang sama juga akan memberkati kehidupan Bapak Ibu sekalian. Jadi ambil firman itu ya. Amos 5 ayat 6a bilang, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Begitu kita cari firman, kehidupan kita akan berubah. Yeremia 29 ayat 14 bilang,
Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Tuhan itu selalu bersedia kita temui. Bapak Ibu, kalau kita hidup dengan perkataan ini ya, tidak ada yang tidak dapat kita hadapi. Semuanya bisa kita hadapi. Tidak ada yang bisa membuat imanmu goyah. Tidak ada yang bisa membuat engkau cemas, takut atau panik. Waktu Faye mau melahirkan Faith ya. Faye rencana melahirkan di satu rumah sakit. Rata-rata orang kan selalu tanya melahirkan di mana? Oh di rumah sakit ini. Wah mahal nanti kalau rumah sakit. Ya siapinlah sekitar 30-40 juta. Apalagi begitu ditanya sesar. Oh mahal itu siapin aja. Tapi si Faye jawab, oh saya BPJS. Nah begitu dijawab BPJS, hampir semua orang bilang nggak ada fasilitas tersedia. Kalau di rumah sakit ini itu selalu kosong, mendingan siapin uang deh. Dan itu yang ngomong bukan hanya satu orang. Semua orang ngomong begitu. Kalaupun ada katanya itu biasa mereka jual. Ya. Kamu akan dapat yang kelas 2, kelas 3 gitu, karena kami kelas 1. Tapi setiap kali orang bicara seperti itu, kita selalu bilang ya, akan tersedia kamar bagi kami. Akan tersedia kamar bagi kami. Setiap kali orang bicara kami bilang, akan tersedia kamar bagi kami. Karena kami sudah bayar fasilitas kelas 1. Berarti kami akan menerima kelas 1. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Dapat kelas 1, kelas 1 buat 2 orang. Bahkan nanti kita pulang baru ada orang lain datang. Jadi kita pakai itu satu ruangan penuh. Semua orang membuat Faye itu hampir itu ya. Menciutkan iman kita. Tapi begitu kita pegang firman, gak ada yang bisa menggoyahkan kita. Sebelum kami ambil rumah yang sekarang ini, kami kan kurang lebih 7 kali pindah. 7 kali pindah ada kurang lebih 30 rumah yang kami lihat. Bukan hanya satu yang sudah kami pegang dindingnya dalam nama Yesus ini rumah kami. Dalam nama Yesus ini rumah kami Tuhan. Gagal. Tapi kami tidak berubah. Kami tetap ngomong ini kontrakan terakhir gitu. Selalu kami ngomong ini rumah kontrakan terakhir. Sudah pegang gak jadi. Kami sudah berdoa di dalam satu rumah yang kedua kami udah berempat bergandengan tangan. Terima kasih Tuhan buat rumah ini dan lain sebagainya. Begitu kami Roh Kudus ingatin, lihat lagi bagian belakang. Begitu lihat bagian belakang ternyata ada menara di belakang. Gagal lagi, beli lagi. Sudah berkali-kali tapi kami tidak berubah. Kami bilang ini kontrakan terakhir. Ini kontrakan terakhir. Di rumah keempat gagal, masuk rumah kelima. Kami tetap bilang ini kontrakan terakhir. Waktu Faye dapat rumah tanpa tempat cuci piring Bapak Ibu. Nyucinya dia di bawah gini. Sambil nyuci dia bilang Tuhan terima kasih buat rumah yang baru. Tempat cuci piring yang baik dan lain sebagainya. Dia tetap perkatakan berkat. Waktu dia masuk ke arena rumah yang sekarang ini. Baru lihat rumahnya dia langsung bilang saya punya 1 unit rumah di sini. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu. Kami evaluasi semalam. Segala sesuatu yang kami alami hari ini. Itu semua perkataan-perkataan kami menjadi kenyataan. Ya. Bahkan kadang-kadang kami memperkatakan pun ya kadang lupa, kadang gak konsisten. Toh Tuhan mendengar ya. Toh itu menjadi kenyataan Bapak Ibu. Kami perkatakan mobil kami akan lunas sebelum waktunya. Walaupun hanya selisih sehari. Benar, lunas sebelum waktunya. Jadi jemaat LW percayalah kalau hari ini kita bangkit dan perkatakan berkat. Segala yang disiapkan di kayu salib itu akan menjadi milik kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.